Halo Filmmakers, welcome to Dawnnet Films. Seperti yang kalian tahu, Unreal Engine 5 versi finalnya udah rilis. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu karena kita udah nunggu ini kurang lebih 1 tahun. Tepatnya dari Mei 2021. Nah, di episode kali ini kita akan ngerakit PC khusus untuk Unreal Engine 5 ini. Kita akan pakai konfigurasi Core i9 generasi 12 dan juga RTX 3090 yang di sini nanti udah pakai DDR5. Dan semuanya kita bikin supaya ini kenceng banget. Dan nanti kita akan tes untuk aset yang berat-berat, kayak misalnya aset gedung kayak gini, dan bahkan detail-detail yang lebih kompleks. Langsung aja kita cobain di PC baru kita. Oke, langsung aja kita ke komponen apa aja yang kita gunakan di sini. Untuk prioritasnya di sini kita pakai CPU yang high-end dan juga GPU yang high-end. Untuk spek-spek lainnya nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah prosesornya. Di sini kita pakai Intel Core i9 12900K. Alasannya karena single core-nya kenceng banget dan total core-nya udah 16 core, terdiri dari 8 P-core dan 8 E-core. P untuk performance, I untuk efisiensi. Kalau misalnya kalian mau lihat tes pemakaian listriknya, kalian bisa cek aja video sebelumnya. Di sana ada tesnya, tes lengkap pemakaian P-core dan juga E-core. Nah, dengan keberadaan P-core dan E-core, ini memungkinkan untuk kita dapat konfigurasi PC yang super kenceng, tapi saat kita pakai untuk keperluan yang nggak terlalu berat, ini tetap hemat energi. Selain itu, karena kita pakai Intel 12th Generation, yang dimana ini single core performance-nya itu kencang banget, jadi pas kita lagi simulation itu juga ketolong banget di sini. So, real time preview buat simulation pasti jauh lebih kencang. Oke, karena kita pakai Intel Core i9 12900K, di sini kita juga pakai MOBO yang bagus. Nah, kalian masih ingat nggak tahun lalu waktu zaman Intel 11th Generation itu gua pakai Z590 yang Carbon Wi-Fi. Kali ini kita pakai yang Carbon Wi-Fi juga, tapi seri yang Z690. Nah, kita pakai motherboard MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi yang di sini udah pakai DDR5. Jadi RAM-nya itu bakalan super duper kencang. Dan enaknya kalau misalnya kita pakai MSI itu udah punya software bawaannya. Dimana kalau misalnya kita mau setting segala macam itu lebih memudahkan. Apalagi kalau misalnya konfigurasi kita peripheral lainnya itu semuanya punyanya MSI. Jadi lebih optimal aja. Nah, ini juga udah pakai Wi-Fi 6 dimana kita di sini bisa pakai Live Link dan juga Rococo Studio dengan seamless. Nah, karena tadi kita ngomongin DDR5, kita juga pakai RAM DDR5 yang kenceng. Ini adalah Kingston Fury DDR5. Kecepatannya bukan 2600 MHz, bukan 3200 MHz, tapi 5200 MHz. Memang untuk saat ini harganya masih agak mahal, tapi ini worth it banget karena speednya bener-bener enak banget. Multitasking untuk aplikasi-aplikasi berat pun itu bener-bener nggak berasa, saking kencengnya. Nah, lalu selanjutnya adalah storage. Kita pakai juga SSD dari MSI, dimana ini kenceng banget. Kecepatannya adalah 7000 Mbps. Dan ini udah pakai teknologi PCIe Gen 4, jadi wajar kalau misalnya ini kenceng banget ya. Alasannya kita pakai SSD yang sekenceng ini adalah karena file Unreal Engine itu gede banget. Satu project itu biasanya bisa 30 GB, 50 GB. Itu satu environment ya yang kita ciptain. Jadi sekalinya load pada saat kita ngebuka projectnya itu bisa lama banget. Nah, makanya dengan keberadaan SSD 7000 Mbps ini, load datanya jadi jauh lebih cepat. Lalu di sini kita pakai SSD kedua. Nah, SSD keduanya ini speednya nggak sekenceng SSD yang pertama. Kita tetap pakai NVMe karena menurut kita kalau pakai SATA itu masih tetap agak kurang kalau dipakai untuk Unreal Engine. Sekali lagi karena filenya besar, jadi sekali loadnya itu butuh kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Untuk SSD kedua ini kecepatannya cuma 4000 Mbps-an aja. Enggak, itu sebenarnya udah kenceng dan biasanya udah cukup sih. Tapi karena SSD pertama lebih kenceng, jadi SSD kedua ini dipakai sebagai penyimpanan aja. Nah, lalu di sini untuk I/O-nya kita pakai MSI juga, yaitu MSI MAG Core Liquid 240R. Nah, sebenarnya gue tuh pengen banget pakai 360 karena biar jauh lebih cool lagi kan. Tapi sebenarnya gue tetap pengen casing yang agak minimalis. Jadi di sini gue pakainya yang 240 aja. Oke, lalu selanjutnya kita akan ngomongin tentang power supply-nya. Kalau kita ngomongin Core i9 dengan RTX 3090, tentu kita butuh power yang oke.
Di sini kita pakai power yang cukup besar. Di sini kita pakai Be Quiet Pure Power 11 850 watt. Ini udah fully modular 80 plus Gold PSU. Nah, sebenarnya untuk pemakaian tertingginya sendiri itu di 600-an, mengarah-arah ke 700. Tapi kenapa kita pakai 850? Ya karena meskipun pemakaian itu 600 atau 500, kita harus pakai yang lebih dari load yang kita butuhkan. Dan supaya PSU-nya itu jauh lebih efisien. Ini juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita mau upgrade lagi. Jadi gua bisa aja nggak harus upgrade PSU lagi ke depannya. Oke, itu dia ya. Oh iya, gua hampir lupa loh. Justru yang lumayan penting juga, yaitu GPU-nya. Nah, GPU-nya di sini gua pakai Galax RTX 3090. Nah, sebenarnya gua tuh masih mau pakai yang gaming trio, tapi memang belum beli aja. Dan nanti ketika gua udah pakai gaming trio, maka yang Galax ini akan gua pindahin ke PC kedua gua. Tapi kenapa pakai RTX 3090? Itu karena lot yang kita butuhkan. Nah, di sini gua butuh LOD yang detail banget. Makanya gua butuh GPU yang high-end banget. Salah satunya adalah seri RTX 3090. Untuk monitor di sini gua pakai monitor Xiaomi Ultra Wide. Nah, di sini on paper itu bisa mencapai 121% sRGB dan juga untuk refresh rate-nya ini bisa sampai 144 Hz. Tujuannya kenapa butuh yang refresh rate tinggi juga adalah karena saat kita buka Unreal Engine itu mirip kayak kita lagi main game. Suka kita lihat kiri kanan dengan cepet dan butuh playback yang lancar kadang-kadang. Mirip kayak main game, kita butuh FPS yang tinggi. Untuk mouse di sini gua pakai MX Master kayak yang sebelumnya dan juga MX Keys. Jadi simple, minimalis dan elegan. Nah, gimana dengan kecepatan playbacknya? Langsung aja kita cobain. Seperti yang kalian lihat di sini, saat kita real time preview gedung-gedung yang kayak gini ya, yang sebenarnya itu lumayan berat, ini jadi kerasa enteng banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin film action yang pakai gedung-gedung dengan objek yang ribet kayak gini, hasilnya juga pasti lancar banget. Nih, seperti yang kalian lihat nih, gua lagi terbang-terbang kemana-mana nih, dan previewnya super lancar. Wah, itu tadi adalah playbacknya ya. Ini mungkin adalah playback terlancar yang pernah kita cobain. Nah, gimana dengan rendernya? Langsung aja kita cobain rendernya. Oke, sekarang kita coba lihat renderingnya. Di sini kita render 170 frame, bahkan kita coba lewatin di air, dimana di sini ya secara fisiknya pasti lebih kompleks. Tapi ternyata di sini renderingnya juga relatif kencang banget, bahkan nggak nyampe 1 menit aja. Untuk 170 frame di sini kita cuma membutuhkan waktu 40 detikan aja. Dan ini renderingnya udah 12 kali subsampling. Jadi ya ini cukup detail karena udah ada anti aliasingnya. Dan pastinya ini hasilnya juga akan clean banget. So itu dia, kenceng ya, cuman 40 detikan aja untuk 170 frame. Nah itu dia ya, tadi ya kita udah cobain ya untuk flow Unreal Engine. Nah kalau misalnya mau dipakai buat After Effects ini juga masih kenceng banget sih sebenarnya. Tapi memang keperluannya ini tuh mirip kayak main game, tapi bukan cuman main game, create gamenya sendiri. Nah tujuannya memang bukan create game ya, tapi create film animasi. Nantinya ini akan kepake banget kalau misalnya Metanimation udah aktif banget bikin film animasi, dan pastinya ini akan aktif banget dipakai buat Unreal Engine. Nah itulah dia PC yang kali ini kita udah bahas ya guys ya. Playbacknya lancar, rendernya kenceng. Yang pasti ini karena pakai Intel Core i9 12900K. Performance-nya oke, efisiensi core-nya oke banget. Oke, itu aja guys dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always render with Intel 4 Gen.